jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berikutnya ini kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di sholat karena dengan tanpa sesuatu kekurangan apapun. Selanjutnya sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Tadi dibilang Al-Mukarram, Al-Ustadz, kita di sini sama-sama belajar saja nggih. Karena ini banyak yang lebih tahu-tahu. Kalau di sini kemungkinan saya yang paling bontot atau paling musuh, sehingga pengetahuan juga sangat minim. Dapat info juga dari takbir tadi, kemarin-kemarin tidak semubludak ini, hari ini kok membludak seperti ini, ada apa? Kan seperti itu. Alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul di sini. Kali ini saya akan menyinggung sedikit tentang zona integritas saja, sesuai dengan saya di area 5, yaitu penguatan pengawasan. Sekalian di sini kami juga pengumpulan puasa, seperti itu. Integritas sendiri maknanya banyak, muaranya tetap sama. Kalau dalam KPBI salah satu maknanya integritas itu yaitu kejujuran. Kalau waktu itu Pak WKMA, Pak Sunarto menyampaikan integritas itu yaitu bertindak secara konsisten tentang apa yang diucapkan atau dikatakan dengan apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat sesuai dengan kode etik yang ada. Seperti kita di sini, kita sebagai ASN ada kode etiknya. Kalau kita sebagai hakim juga ada KEPPH, kemudian jurusita, PP juga pasti ada kode etiknya. Semua profesi atau organisasi profesi itu pasti memiliki kode etik. Ketika kita melaksanakan zona integritas, maka kita menjalankan apa kode etik yang telah ada, seperti itu. Dalam Al-Quran sendiri, dalam ajaran agama, kode etik juga dijabarkan. Saya baca saja, tapinya nanti salah-salah yang saya baca. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Oleh sebab itu, pada Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, kita jadikan integritas itu mulai dari diri kita sendiri, dan harapannya akan berdampak kepada lingkungan kerja kita. Kemudian dalam Ramadan ini kita juga diajarkan untuk disiplin, yaitu disiplin menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam puasa Ramadan ini selain disiplin dan integritas, ibadah Ramadan itu tidak diketahui oleh orang lain. Hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seperti contoh, kalau saya masuk di kamar mandi, siapa yang tahu kalau saya di situ minum, kan seperti itu. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat,
kemudian zakat, haji. Orang bisa mengetahui ketika sholat, walaupun niatnya itu riya, tetap diketahui oleh orang lain. Kalau puasa, walaupun kita riya, tidak ada yang tahu, hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Oleh sebab itu, dengan integritas itu atau kejujuran, kita menjalankan ibadah puasa dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika bukan di bulan Ramadan, ketika ada yang puasa sunnah, puasa Senin Kamis, pasti tidak ada yang tahu. Walaupun kita lemas, orang bertanya bukan apakah sedang puasa, kan tidak seperti itu. Lagi sakit atau lagi tidak enak badan. Bukan pertanyaan pertama, masih ngantuk-ngantuknya kita, tapi karena kita ada niat untuk puasa, tetap kita bangun walaupun terasa berat. Karena apa? Supaya kita bisa menjalankan puasa itu dengan lebih ringan ketika melaksanakan sahur. Selain itu, di dalam sahur juga ada keutamaan puasa, mengharapkan ridho Allah. Sunnah-sunnah puasa kan diantaranya yaitu melaksanakan sahur. Kemudian dari sahur kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai dengan maghrib. Setelah maghrib kita juga pasti disiplin akan mendahulukan berbuka puasa. Kan tidak mungkin ketika kita maghrib, oh saya masih kuat lanjut sampai isya. Pasti walaupun hanya minum segelas air, kita pasti akan membatalkan puasa ketika sudah ada maghrib. Itu termasuk bagian dari disiplin. Dan kita bekerja di sini, momentum puasa ini kita mencoba untuk disiplin waktu. Masuk jam 8, pulang pukul 3. Kalau kemarin saya ketemu Pak Keto, kalau jam 8 kita tidak ada yang melakukan seperti itu karena tidak ada di jalan itu anak-anak sekolah sudah masuk. Kalau masih jam setengah 8, kita coba kalau bukan di bulan puasa lebih disiplin lagi. Kalau memang waktunya setengah jam dari kantor, diusahakan datang setengah jam itu sebelum setengah jam untuk mengatur waktu supaya lebih tepat. Karena sudah kebijakan pimpinan kita masuk setengah 8, pulang pukul 4 ketika bukan di bulan Ramadan. Kecuali ada kebijakan yang lain kita tidak tahu. Selama kebijakan itu kita masuk pukul 7.30 dan pulang pukul 16, suka tidak suka tetap kita laksanakan. Oleh sebab itu, mengakhiri ini kita jadikan di bulan Ramadan ini sebagai sarana pembelajaran supaya disiplin-disiplin tadi dan integritas tadi, walaupun bukan di bulan Ramadan, karena banyak yang mengatakan ulama-ulama Ramadan ini adalah bulan pembelajaran atau tarbiyah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Salman Al-Farisi SHI, yang dimana judulnya adalah integritas. Ketika beliau menyampaikan judulnya integritas, saya sudah pasang posisi tidur tadi. Saya kira sosialisasi integritas, ternyata sosialisasi Al-Baqarah ayat 40. Untuk kami permaklumkan bahwa besok akan disampaikan oleh keponakan saya dan jadi Bapak Punyadi. Demikian, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.